Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS sumatif tengah semester genap atau semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar. Untuk yang nomor 1, nah ini. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Teks berikut untuk soal nomor 1 sampai 5. Nah, kita baca dulu. Dani dan teman-teman membicarakan mengenai bazar yang akan diadakan di sekolah pada Sabtu depan. 2. Tema bazar kali ini adalah menjadi wirausaha cilik. Yang ketiga, siswa kelas 3, 4, dan 5 diminta berpartisipasi dalam bazar tersebut. 4. Apa produk yang akan kita jual di bazar nanti? Tanya Dani. Pertanyaannya nomor 1. Bazar di sekolah akan diadakan hari A. Senin, B. Selasa, C. Jumat, dan D. Sabtu. Ya, jawaban paling tepat adalah di sini. Hari Sabtu depan. Jawabannya adalah yang D. Di sini sudah jelas. Sekarang nomor 2. Nomor 2 masih ada di sini juga. Tema bazar sekolah adalah A. Makanan daerah, B. Menjadi wirausaha cilik, C. Meningkatkan penjualan, D. Peduli lingkungan. Nah, di sini temanya adalah ini. Tema bazar kali ini menjadi wirausaha cilik. Jadi jawabannya ada di sini. 1 sampai 5. Jawabannya adalah yang B. Nomor 3 juga sama nanti. Soal nomor 3. Berikut yang bukan peserta bazar adalah A. Siswa kelas 2, B. Siswa kelas 3, C. Siswa kelas 4, dan D. Siswa kelas 5. Nah, pesertanya itu dari 3, 4, 5. Jadi yang bukan adalah yang A, yang bukan peserta ini. Ini pesertanya, kelas 3, 4, dan 5. Nah, jawabannya ada di nomor 3. Soal berikutnya nomor 4. Kalimat langsung ditunjukkan nomor A1, B2, C3, dan D4. Nah, tadi ada tulisannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana kalimat langsung? Ya, jawabannya ada di D. Apa produk yang akan kita jual di bazar nanti? Tanya Dani. Nah, itu merupakan kalimat langsung. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Soal terakhir nomor 5 yang bacaannya ada di sini. Jawabannya, makna kata berpartisipasi pada teks di atas adalah H. Hadir, B. Menonton, C. Ikut serta, dan D. Menyaksikan. Partisipasi itu artinya kita ikut serta. Jawabannya adalah yang C. Ini merupakan arti dari kata berpartisipasi. Kita ikut serta. Nomor 6. Kalimat langsung memiliki ciri yang menonjol daripada kalimat tidak langsung. Ciri tersebut adalah A. Memakai tanda seru, B. Memakai tanda titik, C. Memakai tanda petik tunggal, dan D. Memakai tanda petik ini 2. Apakah C, B, atau A? Kita lihat kalimat tadi, kalimat langsung memiliki dan menonjol daripada kalimat langsung. Mana dia? Tadi ini. Ya, ada petik 2 di akhir dan di awal. Jadi jawabannya adalah yang D ini. Jawabannya D. Itu merupakan kalimat langsung. Soal berikutnya nomor 7. Kalimat langsung yang benar adalah
A. Budi berkata bahwa ia akan berlibur ke rumah nenek pada hari Minggu. B. Budi berkata, aku akan berlibur ke rumah nenek pada hari Minggu. C. Aku akan berlibur ke rumah nenek pada hari Minggu, kata Budi. D. Kata Budi, aku berlibur ke rumah nenek pada hari Minggu. Nah, tadi kalimat langsung tak ada petik 2. Kita lihat petik 2 ini salah, ini bukan. Ini bukan. Jadi jawaban yang benar itu Budi berkata, aku ini juga. Nah, ini nomor 7. Yang benar ini sesama dengan kalimat tadi. Jawabannya adalah yang C. Aku akan berlibur ke rumah nenek pada hari Minggu. Ini salahnya ada di koma, ini juga salah. Kata Budinya tidak ada. Kata Budi berkata ini masuk di sini. Seharusnya itu di luar. Kata Budi. Nah, seperti bacaan yang di atas tadi. Soal nomor 8. Perhatikan dialog berikut. Yang pertama, Rian dan Ardi. Apa saja bahan untuk membuat getuk? Ardi, titik-titik. Jawaban tepat dari Ardi adalah titik-titik. A. Kita membutuhkan kentang, wortel, dan telur. B. Kita membutuhkan cabai, bawang, dan tomat merah. C. Kita membutuhkan minyak, telur, dan tepung terigu. D. Kita membutuhkan singkong, kelapa parut, dan gula pasir. Nah, ini membuat getuk. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D. Kita membutuhkan singkong, kelapa parut, dan gula pasir. Jawabannya D. Nomor 9. Kevin, Gio, Ardi, dan Rian berunding mencari resep getuk paling enak. Arti kata berunding, nah, A adalah titik-titik. A. Bekerja sama. B. Membahas sesuatu. C. Berpikir. Dan D. Berdebat. Berunding ini membahas sesuatu. Bukan, jawabannya berarti berunding. Jadi dia membahas sesuatu. Rundingannya itu mencari resep getuk paling enak. Nah, ini dia berunding atau membahas. Nomor 10. Kevin bertanya kepada Gio apakah mereka akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti. Kalimat langsung berdasarkan teks tersebut adalah A. Kevin bertanya apakah kita akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti. B. Kevin bertanya kepada Gio bahwa kita akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti. C. Kita akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti, kata Kevin kepada Gio. D. Gio berkata kepada Kevin, kita akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti. Nah, jawaban paling tepat adalah kalimat yang langsung. Kalimat langsung berdasarkan teks ini. Yang mana? Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah yang A. Kevin bertanya apakah kita akan menjual getuk pada kegiatan bazar sekolah nanti. Lanjut yang nomor 11. Nah, pengumuman berikut untuk soal nomor 11 dan sampai 16. Penumpang yang kami hormati, di jalur 2 akan melintas KRL dari stasiun Purwasari Solo tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta.
Arab hati-hati dan tidak melintas. Nah, nomor 11. Pengumuman tersebut didengar saat berada di A. halte, B. terminal, C. stasiun, dan D. bandara. Jawabannya ini sesuai dengan penumpang dia terlintas di stasiun. Nah, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12. Pengumuman tersebut ditujukan kepada A. supir, B. masinis, D. penumpang bus, dan C. penumpang bus, D. penumpang kereta. Nah, pengumuman ini ditujukan kepada siapa? Ya, jawabannya adalah yang benar itu D. penumpang kereta. Kereta ini stasiun tadi. Ada stasiun Purwosari Solo, tujuannya stasiun Tugu Yogyakarta. Soal nomor 13 masih tujuan akhir KRL tersebut adalah A. stasiun Solo, B. stasiun Tugu, C. stasiun Purwosari, dan D. stasiun Lempuyang. Nah, tujuan KRL tadi sesuai dengan isi pengumumannya, ini tujuannya di Tugu Yogyakarta. Nah, carinya di sini. Semua ada jawabannya di teks pengumuman tersebut. Jadi jawabannya adalah stasiun Tugu Yogyakarta ya, stasiun Tugu. Jawabannya B. Arti kata melintas adalah A. berlari, B. mendahului, C. menyeberang, dan D. memotong jalan. Artinya itu melintas berarti menyeberang. Jawabannya C. KRL akan melintas di jalur A1, B2, C3, dan D4. Nah, di sini tadi soalnya masih 1 sampai 16 ini. Berarti melintasnya dari mana ini? Pertanyaannya melintas di jalur apa? 1, 2, 3, dan 4. Ya, jawabannya 2 jalur ya, jalur 2 ya. Jadi jawabannya 2. Nomor 15 itu B. Nomor 16. Penumpang dilarang melintas karena A. jalur sedang diperbaiki, B. lintasan ditutup sementara, C. ada kereta yang akan lewat, D. kereta akan segera berangkat. Nah, jawaban paling tepat ini ya, ada kereta yang akan lewat. Nah, ini jawabannya C. Karena di penumpang dilarang melintas ini karena jawabannya C, ada kereta yang akan lewat. Soal nomor 17 ini dialognya untuk soal 17 dan 19, berarti jawabannya ada di sini. Nah, ini misalnya kalimat anjuran terdapat pada kalimat nomor berapa. Misalnya kita baca dulu, Olin dan Lucy percakapannya. Kamu juga belum dijemput, Lus? Ya, Lin, ayo menunggu di pos satpam saja, Lin. Ayo, Lus, jangan menunggu di luar gerbang sekolah. Takut jika ada orang tidak dikenal yang berniat jahat. Betul, Lin, jika ayah dan ibu belum datang menjemput, sebaiknya menunggu di dalam sekolah atau di pos satpam. Ini nomornya ada 1, ada 2, 3, dan 4. Nah, kalimat anjurannya ini nomor berapa? Itu 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Anjurannya itu menunggu ini. Ayo kita menunggu ini. Ini merupakan kalimat anjuran nomor 2. Kalimat larangan terdapat pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor berapa larangan? Jangan, berarti nomor 18 itu nomor 3, C. Itu merupakan jangan ini, jangan menunggu di luar gerbang, ini merupakan kalimat larangan. Soal nomor 19. Ajakan untuk menunggu di pos satpam disampaikan oleh, nah ini nomor 19 ya masih. Ajakannya A. Olin, B. Lucy, C. ayah dan ibu. Jelas ayah dan ibu ini jelas salah, berarti jawabannya ajakannya siapa? Nomor 18 ini
Ya, diajakannya jika ayah dan ibu datang menjemput sebaiknya. Di dalam jemput berarti ajakan dari nomor 19 ini adalah yang B, si Lucy. Nih. Ayo menunggunya kan, terus ya, dia ini ajakannya. Nomor 20. Hentikan kebiasaanmu datang terlambat. Jenis kalimat tersebut adalah kalimat titik-titik. A. Anjuran, B. Larangan, C. Perintah, dan D. Tanya. Ini tanda seru. Terus hentikan kebiasaanmu. Nah, ini merupakan kalimat larangan. Bukan, ini kalimat hentikan kebiasaanmu datang terlambat. Ya, anjuran. Jawabannya adalah yang A. Nomor 21. Rika menoleh ke titik-titik sebelum menyeberang. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titiknya adalah A. Atas bawah, B. Kanan bawah, C. Kiri atas, dan D. Kanan kiri. Nah, ini jawaban paling tepat, ini jelas. Kanan dan kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang. Bukan ke atas apalagi ke bawah. Jadi lihat ke kanan dulu, terus lihat ke kiri, atau lihat ke kiri dulu, atau lihat ke kanan sebelum menyeberang. Seperti itu. Soal nomor 22. Hal yang dapat kamu lakukan ketika tersesat adalah titik-titik. A. Diam di tempat. B. Mengikuti orang tak dikenal. C. Berjongkok di pinggir jalan. D. Berlari-lari mencari ayah atau ibu. Nah, jika kamu tersesat itu, ya paling tepat sih sebenarnya jawabannya adalah diam di tempat. Jawabannya A. Karena nanti akan ada tim SAR atau orang yang menolong kita. Nomor 23. Jika tersesat di stasiun, kamu dapat meminta bantuan kepada titik. A. Guru, B. Satpam, C. Pilot, dan D. Kondektur. Ya, kita dapat meminta bantuan itu ke Satpam. Kalau guru ini di sekolah, pilot ini pesawat ya. Oke. Lanjut nomor 24. Identitas dalam kartu nama berisi A. Nama teman, B. Nama tetangga, C. Nama orang tua, dan D. Nama guru. Jelas ini identitas kita itu ada nama orang tua kita, siapa, ibu ataupun ayah kita. Itu di identitas kartu nama kita, bukan nama teman, apalagi nama tetangga. Apalagi nama guru, ini jelas salah. Soal berikutnya nomor 25. Perhatikan tanda berikut. Nah, arti tanda tersebut adalah A. Dilarang memotret, B. Dilarang melihat ponsel, C. Dilarang membawa kamera, dan D. Dilarang bermain ponsel. Nah, ini gambarnya jelas dilarang memotret. Jawabannya ini. Dilarang membawa kamera. Sebenarnya ini dilarang memotret, lebih jelas, lebih benarnya itu adalah A. Ini pilihan kompleks ganda kompleks ini pilih 2. Pilihlah lebih dari satu jawaban yang benar, berarti kita pilih 2 jawaban yang benar. Oke, ini teksnya. Teksnya panjang, jadi pertanyaannya seperti ini. Baca dulu pertanyaannya. Bazar di SD Nusantara dilaksanakan tanggal, nah ini jawabannya ada 2. Tanggal berapa? Nah, seperti itu. Dari tanggal berapa ini? Ya, tanggal 14 sampai tanggal 14 dan 21 Juni. Nah, langsung ada jawabannya. Tanggal 14 dan 21 Juni. Jawabannya A dengan B. Makanan yang tidak dijual di bazar adalah apa? Ini yang dijual, makanan yang dijual berupa seperti onde-onde, getuk, klepon, dan sosis. Nah, esnya ini es teh, es buah, es dawet, dan es kuwut. Nah, jadi yang tidak dijual ini makanan yang tidak dijual, berarti tidak. Klepon, burger, ini ada nih klepon dengan burger ada, berarti yang tidak ada itu burger dengan pizza. Jawabannya D.
Kalau klepon dengan onde-onde ini ada dijual di pasar. Di ini apa namanya, jajanan pasarnya. Ada di bazar. Nomor 3, minuman yang tidak dijual. Nah, di bazar tadi makanan, sekarang minuman. Es dawet, es doger, es jus, es kuwut. Nah, berarti yang tidak dijual ini es teh, es buah, es jus. Berarti es kuwut ada, es jus ya ada, es dawet apakah ada? Es dawet ada, berarti yang tidak ada ini es kuwut dan ini berarti es jus dengan es doger yang tidak ada, yang tidak dijual di bazar. Soal berikutnya nomor 4. Kerajinan yang berasal dari barang bekas adalah A. Celengan, B. Tempat buah, C. Bunga plastik, dan tes belanja. Ini ada 2 jawabannya. Berarti yang kerajinan ini nomor 4 itu A dengan C. Celengan dengan C. Bunga plastik. Jawabannya ini yang paling tepat. Soal berikutnya, siswa dan guru dalam kegiatan bazar tampak A. malas, B. cemberut, C. bahagia, dan D. ceria. Jawabannya ini jelas. Kalau cemberut ini kita jawab nih. Berarti jawabannya C dengan D. Ceria dengan bahagia. Kalau nggak percaya nih di sini. Sudah jelas ada tulisannya guru bahagia. Nah, kalau semua terlihat ceria dan bahagia. Soal nomor yang isian ada nih. Setelah itu sampai 10 soal sama. Oke, kita nggak sampai urean. Isian ini. Kita baca. Bagian kutipan kalimat langsung bisa berupa kalimat, ya bisa kalimat kutipan langsungnya itu bisa kalimat tanya, kalimat tanya boleh, terus kalimat atau kalimat perintah, 2 boleh. Nomor 2. Besok kita akan praktik membuat es buah, kata Bu Guru. Kalimat tersebut termasuk kalimat, nah ini baru jawabannya di kalimat langsung. Kalimat langsung. Nomor 3. Anak teka termasuk artikulator. Anak teka ini artikulator aktif. Oke, soal berikutnya. Poster berikut untuk soal 4 dan sampai 7. Nah, di sampai 7. Bola-bola ubi. Nah, ini bola-bola ubi. Bola ubi ungu, manis, murah, mengenyangkan. 1 paknya isi 5 butir, harganya Rp5.000. Nah, ini merupakan poster. Pertanyaannya, makanan yang ditawarkan dalam poster adalah ya bola ungu ubi. Bola-bola ubi. Bola ubi ungu, ya. Bola ubi ungu. Nomor 5. Raihan membeli 2 pak bola-bola ubi. Ia harus membayar 2 pak, berarti 1 paknya Rp5.000, kalau 2 pak ya Rp10.000. Ya, seperti itu. Poster tersebut menawarkan bola-bola ubi yang apa ini? Ini jawabannya ada manis, murah, dan mengenyangkan. Nah, seperti itu. Lanjut. Soal nomor 7. Nomor 7. Pak Mada membeli 4 pak bola-bola ubi. Bola-bola ubi yang didapat Pak Mada sebanyak, nah berarti 4 pak, 1 paknya kan isinya itu berapa ini tadi? Seharusnya dapat 20 butir. 4 dikali 5 itu 20. Nomor 8. Saat di dalam bus, Erika melihat kursi dengan tanda prioritas.
Orang yang boleh duduk di kursi tersebut adalah ya misalnya lansia, lanjut usia, terus ibu hamil dan sebagainya, misalnya orang sakit. Nomor 9, dalam bahasa tulisan kalimat larangan diakhiri tanda. Nah, kalimat larangan diakhiri dengan tanda seru. Seru atau tanda ini tandanya. Tanda seru pasti sudah kalian lihat ada di pilihan ganda tadi. Nomor 10 atau nomor terakhir. Kartu identitas ini berisi singkat. Kartu berisi identitas singkat seorang disebut kartu nama. Nah, oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.